Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih sama teman-teman yang udah subscribe ya. Ternyata kesampaian juga 1900. Semoga akhir bulan bisa dapat 2000 subscriber. Oke teman-teman, ada yang tahu nggak saya di mana nih? Jadi saya lagi milih taman karena saya males di ruangan, di tempat yang biasa juga kan bersih. Di sini kayaknya nggak terlalu bersih nih ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang sakit kepala ya. Yang mesti teman-teman tahu itu sakit kepala itu sebenarnya apa. Sakit kepala itu sebenarnya cuma salah satu simptom. Jadi sakit kepala itu sendiri itu menandakan banyak hal itu teman-teman. Jadi memang badan kita lagi nggak bagus. Nah yang saya mau bahas ini sekarang adalah tentang migrain ya. Sebenarnya sakit kepala itu nggak cuma migrain, ada juga yang tension, bawaannya tuh kayaknya tuh dijepit gitu ya. Ada juga yang cluster, yang gimana lah gitu, pokoknya di kanan kiri semuanya ada gitu kan. Tapi sekarang kita bahas tentang migrain. Jadi sebenarnya migrain itu apa sih? Migrain itu sebenarnya suatu sakit kepala yang biasanya itu sebelah teman-teman. Sebelah, boleh kanan, boleh kiri. Biasanya ada sensasi berdenyut. Sakitnya itu pun mulai dari sedang sampai berat. Biasanya sakitnya itu mulai dari depan sini sampai ke belakang. Udah gitu juga kadang-kadang suka ada sakit leher, tegang ya. Karena ya sebenarnya yang namanya leher itu ya otomatis ya teman-teman ya, kalau udah tegang itu biasanya sakit kepala juga ada, bisa tension, bisa sakit begitu ya, kaku karena kaku, tapi ini juga bisa menyebabkan migrain. Lalu gejala tambahan lagi apalagi nih? Biasanya ya kalau udah sakit kepala gitu biasa standar lah ya, ada mual muntah, kadang pucat, udah gitu juga tangan tuh terasa basah gitu ya. Kalau misalkan kita sudah sakit kepala, kalau kita melihat sinar ataupun melihat suara yang terlalu keras gitu ya, bawaannya makin pusing, makin nyut-nyutan. Makanya kalau misalkan teman-teman lagi sakit kepala gitu, usahakan istirahat di tempat yang sedikit tenang dan tidak terlalu silau gitu ya. Lalu kalau misalkan gejala ini makin berat, biasanya itu ada gejala-gejala neurologi, kena ke saraf teman-teman. Jadi misalkan bisa aja tuh tangan bisa jadi lemas, kanan kiri lemas semua, atau bawaannya tuh susah gerak gitu kan ya. Atau juga bisa terjadi baal. Teman-teman pernah dengar nggak kalau misalkan migrain dengan aura? Keren deh, kayak sensei ya gitu, ada auranya gitu di belakang. Jadi aura itu ada 3 macam sebenarnya teman-teman kalau di sini ya. Yang pertama bisa terdapat pada mata, sensorik ataupun motorik. Kalau motorik misalkan yang seperti saya bilang tadi, lemas bawaannya yang kanan atau yang kiri gitu kan ya, bawaannya nggak bisa jalan. Ataupun kalau misalkan dengan sensorik yang seperti saya bilang tadi, bawaannya kok jadinya baal ya gitu ya, ataupun daerah muka jadi baal gitu. Itu karena adanya kena ke sarafnya ya. Yang paling sering itu adalah sebelum kita sakit kepala ataupun menjelang sakit kepala, itu tuh ada seperti macam kayak kilatan-kilatan. Teman-teman bisa melihat itu ada kilatan gitu kan ya, matanya kenapa nih kok kilat gitu ya, silau-silau atau gimana ya, ataupun pandangannya jadi terbatas gitu, jadi mengecil lah. Jadi kalau misalnya orang bilang kayak tunnel vision gitu, ataupun pandangannya hilang sebelah gitu kan ya, jadi kayak silau-silau tapi hilang sebelah gitu. Lalu faktor resiko, risk faktornya itu apa aja? Yang paling standar adalah hubungannya dengan infeksi. Kalau kita ada infeksi di telinga ataupun di mata ataupun di mana, pasti kadang-kadang itu akan mengganggu, bisa sakit kepala, salah satunya migrain itu. Lalu yang kedua adanya stres. Yang ketiga berat badannya meningkat. Lalu yang keempat itu adanya tekanan darah yang tinggi. Banyak kan teman-teman suka bilang, aduh sakit nih punggung, tiba-tiba kepala sakit, jangan-jangan tensi gua naik ya kan, itu bisa. Lalu yang kelima ada hubungannya juga dengan kolesterol.
kolesterol yang tinggi, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman misalnya habis makan kepiting, habis itu leher sakit, kepala sakit, tangannya juga jadi dingin gitu ya. Itu. Lalu yang keenam, ada hubungannya juga teman-teman dengan gangguan insulin. Jadi buat teman-teman yang ada diabetes, bisa aja teman-teman mengalami sering ini sakit kepala, migrain ini, ya. Atau yang ketujuh, itu ada hubungannya dengan trombosis. Jadi trombosis itu apa sih? Kalau orang bilang itu darah kental, ya. Darahnya kalau udah kental menggumpal, itu kita bilang trombosis, trombus gitu kan ya. Jadi kalau misalnya darahnya kental, itu bisa terjadi stroke juga, bisa teman-teman. Jadi kalau misalkan ini ada gangguan vaskular pada misalnya teman-teman stroke, ataupun yang jarang nih teman-teman, kadang-kadang ada aneurisma di kepala, pembuluh darahnya itu ada kelainan, dia melebar di satu tempat. Jadi makanya ada hubungannya juga dengan stroke ini teman-teman. Jadi kalau misalkan ada gejala-gejala stroke itu kadang-kadang suka juga migrain, nyut tekanan darahnya kencang, lalu di satu tempat yang menipis itu akan pecah. Dengan adanya faktor-faktor ini membuat kemungkinan Anda lebih besar untuk jadi sakit kepala migrain ini. Lalu pemicunya apa? Ya kan? Saya sebutin, yang pertama itu ada hubungan dengan hormonal, terutama yang wanita, kalau lagi mens atau hamil ataupun lagi masa ovulasi. Lalu yang kedua itu pemicunya kembali lagi stres. Meskipun stres itu bisa menjadi bawaan sebelumnya, bisa iya bisa enggak, tapi ini juga termasuk pemicu. Lalu pemicu ketiga adalah kurang istirahat, kurang tidur. Lalu pemicu yang keempat adalah obat-obatan. Jadi buat teman-teman yang minum obat vasodilator untuk jantung, darah tinggi, itu bisa terjadi ya. Ataupun kontrasepsi teman-teman. Misalkan teman-teman minum pil KB yang tiap hari minum. Makanya kalau kita bicara tentang konseling KB, itu biasanya kita sudah kasih tahu bahwa kalau misalkan Anda ada darah tinggi, ataupun Anda merokok, ataupun Anda ada sakit kepala, dilarang untuk minum pil KB. Lalu yang kelima, pemicunya rokok teman-teman. Ataupun kadang-kadang Anda tidak merokok tapi sebelah Anda merokok gitu kan ya. Asapnya itu bikin pusing. Pemicu itu ya, sakit kepala, migrain. Pemicu lainnya sinar teman-teman, ataupun bau-bau. Sinar yang terlalu silau ataupun bau-bau ya, itu bisa menjadikan sakit kepala. Kadang-kadang siapa di sini yang cium bau durian tuh baunya sakit kepala, bau gak enak, males gitu kan ya. Lalu penyebab pemicu lainnya salah satunya adalah trauma kepala ya. Jadi cuaca yang nggak bagus, bawaannya nggak enak. Ada juga pemicu lainnya adalah motion sickness. Kalau misalnya naik kapal gitu ya, naik kapal, ada yang naik kapal kan biasa aja ya, tapi ada juga yang padahal kapalnya diam tapi begini kanan kiri kayak goyang gitu kan ya. Meskipun mata sama kuping nggak ada masalah, tapi pemicu juga itu. Lalu yang terakhir, tidak lupa sebenarnya olahraga. Badan yang tidak fit itu menyebabkan kondisi Anda lemah. Jadi buat teman-teman yang misalkan tour guide gitu kan ya, jadi penyebab-penyebab ini tuh bisa gitu kan ya. Cuacanya udah nggak enak, kurang tidur, kecapean, nggak ada olahraga, stres, ngejar waktu, mesti kesini kesana, itu pemicu. Nah lalu sekarang kita bicarakan makanan. Makanan juga banyak yang bisa menyebabkan pemicu migrain atau sakit kepala ya. Apa aja? Ada loh ternyata. Saya juga baru tahu, oh ada ya ternyata ya gitu kan ya. Tapi setelah saya baca-baca masuk akal juga. Oke, yang pertama adalah kafein. Terkadang kalau makin banyak kafeinnya terakumulasi, itu bisa sakit kepala, migrain. Ada juga di teh ataupun di coklat ya. Kafein kan cuma itu ya, 3, kopi, teh, coklat. Terus ada juga yang pemanis buatan, aspartat gitu ya, apa ya namanya, pokoknya pemanis buatan gitu ya. Jadi udah minumnya kopi, ditambahnya gulanya gula pemanis buatan. Contoh makanan ketiga yang mengandung MSG. MSG teman-teman tahu kan, mecin ya. Jadi jangan kebanyakan mecin
Kalau makan kebanyakan mecin itu ya mikir kebalik nanti jadinya. Buah juga ternyata bisa menyebabkan. Pertama, ternyata buah itu sitrus teman-teman, buah yang mengandung sitrus, mungkin jeruk kali ya. Lalu pisang, ada juga alpukat, lalu juga buah-buahan yang dikeringkan, kacang-kacangan termasuk di sini ya. Yang saya lihat itu termasuk salah satunya itu adalah soya, susu kacang gitu kan ya, ataupun kacang-kacangan yang teman-teman suka makan biasa gitu ya. Lalu yang terakhir ini adalah makanan-makanan yang mengandung nitrat. Contohnya misalkan bacon, smoked beef, ataupun kalau teman-teman suka lihat di makanan-makanan kaleng itu yang lecon-lecon itu ya. Lalu cuka juga termasuk. Terus yang terakhir adalah roti yang mengandung ragi yang terlalu banyak. Kalau soal makanan yang saya bilang tadi itu sebenarnya termasuk relatif. Nah, lalu di sini komplikasinya apa kalau misalkan teman-teman punya migrain? Yang paling sering itu adalah migrain ini menjadi kronik, lama. Pada tahap tertentu kalau misalnya sakit sekali, apalagi kita sudah wilayah otak ya. Jadi teman-teman tahu kalau misalkan sudah di wilayah sakit kepala otak, itu terkadang bisa mengganggu dia punya sistem elektrolit. Itu pun bisa terjadi kejang, teman-teman. Lalu komplikasi ketiga, adanya persisten aura. Teman-teman saya sudah bilang tadi, bisa aja kadang-kadang mata jadi kayak silau-silau gitu kan ya, karena kena saraf gitu. Jadi silau-silaunya itu bisa persisten. Dan yang terakhir, komplikasinya bisa terjadi stroke. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, salah satunya penyebab adalah darah tinggi. Nah, buat subscriber saya yang cewek-cewek nih, terutama yang wanita, punya migrain dengan aura, merokok, menggunakan pil KB, ini mempunyai faktor risiko untuk stroke ya teman-teman ya. Ini cukup tinggi. Makanya kalau misalkan Anda merokok ataupun punya sakit kepala, migrain ini, kita tidak memberikan, atau darah tinggi, kita tidak memberikan pil estrogen lagi ya, pil KB. Itu mesti ingat tuh teman-teman ya. Sebenarnya kalau tentang pengobatan, teman-teman cukup bisa cari dengan yang paling mudah dulu lah, analgetik yang biasa dijual bebas gitu kan ya, boleh. Gejala tambahan yang lain, misalkan Anda pusing atau mual, Anda boleh minum sebagai anti mual gitu kan ya. Obat-obat lain yang diperlukan itu teman-teman harus mengkonsultasikannya dengan dokter ya. Baik teman-teman, jadi ini dulu kuliah subuhnya tentang sakit kepala itu kayak gimana. Nanti lain kali kalau saya ada waktu, saya akan undang dokter spesialis ya. Saraf. Sampai di sini, semoga informasi yang saya berikan ini cukup bermanfaat buat teman-teman semua ya. Akhir kata, saya Dr. Fena, saya mengucapkan terima kasih. Oh no, I gave my heart away.